Puji nama Tuhan, kita akan menaikkan ibadah kita yang baru kita mulai di gereja. Biarlah semuanya kita bisa menyenangkan hati Tuhan melalui pujian yang kita akan naikkan pada Tuhan. Mari kita mengucapkan bahwa Tuhan itu baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas berkat yang masih Engkau berikan kepada kami, untuk kami bisa hadir di tempat ini ya Bapa. Haleluya. Mari katakan, Yesus Engkau baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu berdiri, kita nyanyikan kembali. Yesus Kau sungguh baik. Yesus Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, tinggikan, ku agungkan
kami masih ada sampai sekarang ini Tuhan, ini hanya kemurahan dari Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan yang masih Engkau berikan kepada kami, pemeliharaan yang sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau terlalu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Saat ini Tuhan, salah satu pengakuan kami Tuhan, kami ingin meninggikan dan memuliakan nama-Mu Tuhan lewat pujian-pujian kami Tuhan yang akan kami naikkan Tuhan. Biarlah semuanya pujian kami Tuhan layak kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami akan siapkan hati, pikiran kami Tuhan, tubuh, jiwa dan roh kami Tuhan, untuk kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau pimpin Tuhan ibadah ini Tuhan dari awal sampai akhirnya. Biarlah kami pulang dengan tidak sia-sia Tuhan. Ada satu jawaban yang Engkau berikan kepada kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah menjadi doa kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara-saudara. Mari kita katakan Yesus di hati, tiada susah, tiada susah. Haleluya. Yesus di hati, Yesus di hati, tiada susah, tiada sedih. Yesus di hati, Yesus di hati, tiada susah. Puji haleluya. Yesus di hati, Yesus di hati, tiada susah, tiada sedih. Oh Yesus di hati, Yesus di hati, tiada susah. Oh puji haleluya, puji Tuhan haleluya, puji haleluya, puji Tuhan haleluya. Oh puji Tuhan, puji Tuhan haleluya, puji haleluya, puji Tuhan haleluya, puji Tuhan haleluya. Yesus di hati, tiada susah, tiada sedih. Yesus di hati, Yesus di hati, tiada susah. Puji haleluya, puji Tuhan haleluya, puji haleluya, puji Tuhan haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan haleluya, puji haleluya, puji Tuhan haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan haleluya, puji haleluya, puji Tuhan haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan haleluya, puji haleluya, puji Tuhan haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan haleluya, puji Tuhan haleluya, puji Tuhan, oh puji Tuhan haleluya. Katakan puji Tuhan haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita akan jalankan korban persembahan. Yang pertama, pengharapanku hanya Yesus saja. Haleluya. Biarlah tetap harapan kita kepada Tuhan. Haleluya. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang
Yesus dia harapanku, Yesus dia harapanku, Yesus dia harapanku, Yesus dia harapanku. Haleluya. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita katakan, karena salib-Mu Tuhan, pengorbanan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Mari katakan, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan
Ampunilah segala dosa-dosa kami Tuhan. Haleluya Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya Yesus. Kami mau menyembahmu Tuhan. Lewat pujian kami boleh naikkan Tuhan kepadamu Tuhan. Engkau terlalu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Layakkanlah kami Yesus untuk menyembahmu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya mohon dengan hormat untuk Tante Cynthia untuk berdoa firman Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga, Engkau baik. Kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh kembali berkumpul Tuhan. Semuanya adalah anugerah-Mu saja Tuhan. Perlindungan yang Kau berikan kepada kami, pagar yang Kau beri untuk setiap kami yang ada di tempat ini. Terima kasih, Engkau terlalu baik bagi kami Tuhan. Saat ini kami mau mulai mendengarkan kembali firman-Mu Tuhan secara langsung. Tuhan, semuanya ini kasih-Mu yang Engkau curahkan untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiada kata yang dapat kami persembahkan kepada-Mu selain syukur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau persiapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar setiap kami tetap kuat dan tetap bersemangat dan semakin bergairah kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu di akhir zaman ini. Tuhan, Kau memberikan kepada kami kekuatan untuk kami tetap hidup, bertahan dan melayani Engkau, mengasihi-Mu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kami. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Ibu Gembala. Puji Tuhan.
Haleluya. Haleluya. Oleh karena anugerah Allah, ya, pagi ini merupakan ibadah yang pertama sejak COVID, ya. Seberapa bulan kita beribadah di rumah, tetapi oleh anugerah Allah pagi hari ini kita mulai beribadah di gereja, walaupun belum semua, sebab masih mengikuti peraturan yang ada. Para orang tua, anak-anak, ya, untuk tidak beribadah di gereja dulu, ya. Itulah sebabnya kami berusaha untuk masih tetap menyediakan rekaman bagi mereka yang masih ada di rumah yang tidak bisa ikut bersama-sama, sehingga nanti mereka bisa ikut dalam ibadah online yang akan disiapkan sebentar. Puji Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, saya yakin setiap kita semua akan bersyukur kepada Tuhan dengan setiap keberadaan kita masing-masing, ya. Karena kita tahu kita ada sekarang itu karena kemurahan Tuhan, ya. Kemurahan Tuhan saja. Itulah sebabnya patut kita berterima kasih. Haleluya. Saudara dikasih oleh Tuhan, pagi ini kita akan belajar bersama juga, ya, bagaimana Tuhan mau supaya kita itu bisa berjalan dalam kasih yang seperti Kristus, ya. Seringkali kita memang mendengar, ya, orang berbicara tentang kasih, dan seringkali mungkin kita sudah sering juga mendengar tentang kasih, tetapi kita juga perlu mengerti, ya, ada beberapa hal, ya, yang perlu kita mengerti tentang berbicara tentang kasih seperti Kristus, ya. Ada 3 hal yang penting, saudara, tentang kasih, ya, yaitu apa itu kasih Kristus, ya. Kasih Kristus itu apa? Lalu yang kedua, sudah berapa persen kita itu mengasihi seperti Kristus? Seperti tema yang pagi ini saya ambil, berjalan dalam kasih seperti Kristus, ya. Berapa persen kita ini sudah mengasihi seperti Kristus? Lalu hal yang ketiga, saudara, bagaimana kita ini bisa menambahnya? Mungkin tadinya cuma punya berapa persen kasih yang seperti Kristus, mungkin cuma punya 30% atau 20%. Lalu bagaimana caranya supaya menambah? Supaya jangan terus 20, terus 30, terus, tapi akan bertambah dan bertambah sampai seperti kasihnya Kristus. Haleluya. Saudara dikasih oleh Tuhan, apa itu kasih Kristus dan sebagainya? Coba saya ingin lihat baca dulu di dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang kedua. Efesus 5 ayat yang kedua. Efesus 5 ayat yang kedua. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Dikatakan di sini, ya, hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga mengasihi kamu. Jadi ini merupakan kerinduan Allah, kita itu mempunyai kasih seperti Kristus, kasih seperti Dia. Ya, saudara, apa itu kasih? Ya, pasti setiap saudara sudah mengerti, ya, sudah tahu bahwa ada 3 macam kasih, ya. Yang seringkali orang berbicara, oh ada 3 macam kasih, saya tahu, ya. Mungkin cinta kepada manusia misalnya, cinta manusia, ya. Oh saya tahu, itu filio, saya mengerti, saya tahu. Ini kasih yang ada di antara manusia, ya. Lalu kasih yang kedua, seringkali atau cinta yang kedua, ya, itu cinta seks. Ya, seringkali orang berkata eros, ya.
Dan ini cukup terkenal biasanya, ya. Hal ini cukup terkenal sebab seringkali kita mendengar berapa banyak orang menyalahgunakan hal-hal seperti ini. Lalu sekarang cinta yang ketiga, ya, cinta ilahi atau agape, ya, saudara. Cinta Kristus yang harus disalurkan, cinta Allah yang harus kita salurkan. Seperti yang saya tadi katakan, ya, berapa persen kita sudah punya kasih itu yang harus kita juga salurkan kepada orang lain. Kasih seperti yang dia punya. Seringkali kita mengaku kita memiliki kasih, tetapi sudahkah kita salurkan kasih itu? Ya. Nah, saudara, saya ingin melihat ada beberapa perbedaan kasih supaya kita bisa mengerti perbedaan kasih manusiawi dengan kasih Allah. Bedanya itu seperti apa? Sebab ini akan nampak, ya. Perbedaannya akan nampak. Kasih yang dimiliki oleh Allah kasih seperti apa? Kasih yang dimiliki oleh manusia itu seperti apa? Akan ada perbedaannya. Saya mengambil ada beberapa perbedaan yang kita akan lihat bersama, ya. Kalau kita melihat bahwa perbedaan kasih manusia dengan ilahi itu, ya. Kalau sumbernya kasih manusiawi itu, ya, itu dari sumbernya adalah manusia itu sendiri, ya. Dan kita juga mengerti bahwa setiap manusia sudah jatuh dalam dosa, tetapi oleh kemurahan Allah, pagi hari ini kita akan mengadakan perjamuan suci, mengingatkan saya dan saudara bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib karena dia mau mengampuni dosa kita. Dia mau memikul segala dosa kita, sebab setiap manusia sudah jatuh dalam dosa. Jadi kasih yang dimiliki oleh manusia sumbernya itu dari manusia itu yang sudah jatuh dalam dosa, ya. Nah, saudara, lalu kasih Allah itu seperti apa? Bedanya kasihnya Allah itu seperti apa? Kalau kasih Allah itu, ya, sumbernya itu hanya ada pada Allah. Nah, saudara, manusia tidak mempunyai kasih yang seperti ini, yang sumbernya dari Allah, ya. Kalau tidak ada hubungannya dengan Allah, tidak punya hubungan yang baik dengan Allah, pasti tidak akan mempunyai kasih yang seperti Allah ini, ya. Hanya orang yang hubungannya dekat dengan Allah, hanya orang yang mengerti isi hati Allah, orang itu yang akan punya kasih Allah. Haleluya, puji Tuhan. Lalu perbedaan yang kedua, berbicara perbedaan kasih manusiawi dengan Allah. Kasih manusia itu akan tampak atau tidak, saudara, ya. Kasih manusia itu nampak atau tidak selalu ada syaratnya, ya. Cinta karena ini, saudara, ya, atau cinta karena itu dan sebagainya, karena ada syaratnya. Kalau kaya, kalau cakep, mungkin kalau elok, kalau gagah, ya. Kalau kita kagum sama dia, kalau dia baik dan sebagainya, kita mulai bisa cinta kepada dia. Lalu sebaliknya, bagaimana kalau keadaan orang itu tidak baik misalnya, ya? Bagaimana kalau orang ini misalnya mungkin membuat kita kesel dan sebagainya? Masih bisakah kita mencintai? Sebab ada syaratnya cinta manusia itu, ya. Ini adalah ciri-ciri khusus kasihnya manusiawi, ya. Khusus cinta khusus ciri-ciri khususnya manusia kalau mengasihi. Ada syaratnya, saudara. Tetapi puji Tuhan, kasih ilahi itu, haleluya, ya. Dia tanpa syarat. Dia naik di atas kayu salib tanpa syarat. Tidak ada perjanjian dari manusia bahwa kalau dia nanti naik di atas kayu salib, dia harus mencurahkan atau mencucurkan darahnya. Dan dia harus naik di atas kayu salib dan harus mati. Dan harus dikubur dan dia bangkit kembali. Tidak ada syarat dari manusia bahwa mereka nanti akan melakukan sesuatu kepada Allah kalau Allah mau mati di atas kayu salib, ya. Ini menunjukkan kasih Allah itu tanpa syarat. Haleluya. Meskipun manusia tidak baik, ya. Meskipun mungkin merugikan,
Mungkin itu tidak menyenangkan, tetapi dia coba untuk tetap mengasihi kita. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, ya. Ini akan nyata sekali, ya. Kedua macam kasih ini berbeda, ya. Ada perbedaannya. Manusia hanya mencintai, dikatakan keluarganya sendiri mungkin, ya. Orang yang dia cintai, atau orang yang baik kepada mereka, orang yang mungkin suka memberi, orang yang suka menolong kita. Tetapi bisakah juga mencintai orang yang tidak ada sangkut pautnya? Bukan hubungan keluarga, bukan orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Bisakah kita juga mengasihi hal itu? Apalagi orang yang jahat sama kita, ya. Apalagi orang-orang yang mungkin, ya, pernah melukai hati kita, pernah melakukan yang membuat kita menjadi rugi, menjadi mungkin kita sehingga kita menjadi susah dan sebagainya. Bisakah kita juga mencintai orang yang seperti ini, mengasihi orang seperti ini? Haleluya. Coba kita lihat saudara, di dalam Matius pasal 5, Matius pasal 5 ayat 46 sampai ayat 47. Matius 5 ayat 46 sampai 47. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Ayat 47. Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Katakan oleh ayat ini, ya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, bahwa kasih manusia itu seringkali membutuhkan syarat dulu. Tetapi kasih Allah, haleluya, tanpa syarat. Coba kalau pakai syarat saudara, ya, nggak cocok Yesus naik di atas kayu salib. Dia adalah Allah yang seharusnya tinggal di sorga, tapi harus rela mati di atas kayu salib, harus hadir di dunia yang mengolok dia, yang melukai dia, yang merajam dia dan sebagainya. Tetapi karena dia punya kasih tanpa syarat, dia rela mati di atas kayu salib. Haleluya. Lalu perbedaan yang lain saudara, ya, bahwa kasih ilahi itu tadi saya sudah singgung, mau berkorban, ya, mau menyerahkan dirinya sampai mati, dikatakan di kayu salib. Karena apa? Karena kasih Kristus itu yang dikatakan, ya, tanpa syarat, dia mau berkorban. Seringkali manusia saudara, ya, mau mengasihi atau mau mencintai kalau dia memenuhi syarat, ya. Dia juga suka menolong, jadi ada imbalannya. Dia juga menjanjikan sesuatu yang bisa menyenangkan hati kita, sehingga kita gampang juga bisa memberikan kasih juga yang baik kepada dia, karena ada syarat. Tetapi kasih Allah itu, ya, karena dia mau berkorban. Masih ingat ayat yang terkenal ini, ya. Walaupun ayat ini seringkali mungkin muncul di saat-saat acara-acara besar, ya, baik itu di Natal atau di acara Paskah, kebangkitan. Tetapi kita akan melihat dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Yohanes 3 ayat 16, nanti saya akan sambung ke Yohanes 15 ayat 13. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita sambung Yohanes 15 ayat 13. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ayat ini berkata tidak ada kasih yang lebih besar, ya.
Selain daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya. Yesus memberikan nyawanya karena kasih kepada kita. Karena dia kasih kepada manusia. Walaupun manusia sudah berbuat jahat, manusia sudah jatuh dalam dosa, Allah perintahkan untuk tidak melakukan ini. Dia melanggar untuk melakukan. Tapi Allah tidak dendam. Kalau Allah dendam, Yesus tidak mati di atas kayu salib. Ya. Ini menunjukkan bahwa kasih Allah itu mau berkorban. Sebab mau berkorban, ya. Maka kasih ilahi itu bisa mengasihi ini dan itu. Ya, tanpa syarat. Haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur memiliki Allah yang mau berkorban karena dia mengasihi. Puji Tuhan, ya. Tetapi kalau kita melihat, karena saya ingin lihat perbedaan kasih ilahi dengan kasih manusia. Tetapi kalau kasih manusia, ya, seringkali tidak mau berkorban. Melainkan ada syaratnya. Kalau itu menguntungkan dia, kalau itu akan membuat bagi dia lebih baik ke depan, baru dia mau berkorban, baru mau mengasihi, ya. Nah, Saudara, kalau kasih ilahi tidak seperti itu. Walaupun itu mungkin merugikan, tetapi dia akan coba untuk berkorban, akan coba untuk tetap mengasihi. Haleluya, puji Tuhan, ya. Nah, ini perbedaan kasih manusiawi dengan ilahi. Lalu hal yang lain, perbedaan kasih ilahi dengan kasih Allah, ya. Kalau maksud saya kasih ilahi dengan kasih manusia. Kalau kasih ilahi itu, ya, di hadapan Allah itu seperti korban yang berbau harum. Itulah sebabnya seperti tema tadi, biarlah kita mau belajar mengasihi Dia, ya, memiliki kasih seperti kasihnya Kristus. Sebab kalau kita memiliki kasih ilahi ini, ya, dikatakan bahwa di hadapan Allah itu seperti korban yang berbau harum. Artinya, Saudara, sebab ini adalah sesuai dengan kehendaknya Allah, sesuai dengan maunya Allah, ya, sesuai dengan firman Tuhan. Tidak ada pelanggaran-pelanggaran karena kasih, tidak ada dosa-dosa karena mengasihi sesuai dengan kebenaran firman, karena mengasihi sesuai dengan kehendaknya Allah untuk bisa tetap hidup dalam kesucian. Dengan kesucian itu dia berbuat kasih. Tetapi Saudara, kasih manusiawi tidak peduli akan Allah, ya. Asal mereka senang, asal mereka puas, asal mereka meriah, asal mereka bisa bersenang-senang, ya. Yang penting cocok dengan hatinya, cocok dengan seleranya, cocok dengan keinginannya sendiri. Tidak perlu dengan hukum-hukum Allah. Seringkali, ya, mungkin anak-anak muda atau juga orang tua pacaran mungkin, ya, mengasihi, tetapi di saat dia merasa diuntungkan, dia lanjutkan. Kalau nggak menguntungkan, dia berhentikan. Lalu dia berbuat lagi seperti semaunya sendiri, ya, melakukan hal-hal yang dosa, ya, sepertinya merasa tidak bersalah. Berbeda dengan kasih Allah. Kasih Allah itu penuh dengan kesucian. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, Saudara yang kasih oleh Tuhan, lalu hal lain bedanya, ya. Kasih ilahi, ya, membuat orang yang dicintai itu untung. Haleluya. Amin, Saudara. Ialah kita semua memiliki kasih Allah, kasih ilahi. Sebab yang memiliki itu menjadi untung, dikatakan, ya, menjadi untung. Tetapi kasih manusia, ya, seringkali kalau Saudara perhatikan bahwa itu seringkali cuma menguntungkan dirinya sendiri. Ya, menguntungkan diri sendiri, tetapi belum tentu menguntungkan orang lain, ya, karena itu sesuai dengan seleranya sendiri dan sebagainya.
Allah mengasihi manusia dikatakan dan memberi korban yang terbesar. Haleluya. Dikatakan putra Allah, Yesus namanya. Haleluya. Dia harusnya ada di sorga, tetapi dia harus turun ke dunia ini. Dan bukan cuma hidup di dunia yang dikatakan Yesus pernah berkata, serigala aja ya ada lubangnya, ada tempat untuk meletakkan dirinya. Tetapi bagi anak manusia dikatakan, ya, Yesus mati, Yesus saja hadir di dunia, kelahirannya saja ya sudah menunjukkan bahwa situasi yang tidak mengenakan. Saya yakin setiap saudara yang hadir pagi ini, yang beribadah bersama-sama, baik yang sedang di rumah, saya yakin saudara juga tidak pernah dilahirkan di kandang yang berbau dan sebagainya. Walaupun mungkin rumah kita sederhana di desa di mana, tetapi tidak juga di kandang. Yesus yang datang dari sorga, yang dikatakan dia tidak pernah berbuat dosa. Dia mulia, dia kudus, dia agung. Tetapi dia rela mati di atas kayu salib. Dia rela datang ke dunia ini, dilahirkan di kandang yang berbau. Ya. Tidak ada tempat bagi dia. Ini menunjukkan bahwa kasih Yesus itu karena dia mau berkorban. Haleluya. Tetapi saudara, kasih manusia ya tidak memberi apa-apa kembali, bahkan mungkin juga ya malah menghujat Allah, malah mereka mengata-ngatai Allah, ya. Saudara, kalau ingat apa yang diucapkan oleh mereka, mungkin serdadu-serdadu yang sedang menjaga Yesus waktu di atas kayu salib, ya. Ada orang-orang yang mengolok-olok dia, kalau engkau Allah, turunlah, lakukan inilah atau itu dan itu. Bahkan dikatakan dia meludahi Yesus. Dia mencambuki Yesus, dia menusuk lambung Yesus sampai keluar air dan darah yang dikatakan bilurnya. Saudara dikasih oleh Tuhan, ya. Seringkali kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh manusia dengan kehadiran Yesus dan kematian Yesus ke dunia, tidak memberikan sesuatu yang menguntungkan, tetapi seringkali juga menghujat, melakukan sesuatu ya yang tidak tahu berterima kasih seolah-olah seperti itu. Tetapi kasih Allah ya menguntungkan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Lalu perbedaan yang lain saudara, ya. Kasih ilahi itu menutup banyak dosa, ya. Menutup banyak dosa. Coba kita lihat 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-8. 1 Petrus pasal yang ke-4 ayat yang ke-8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ya. Kasih Allah menutupi banyak dosa. Saudara kasih oleh Tuhan. Sebab itu dikatakan ya, karena kasih Allah menutupi dosa, orang yang sudah berbuat dosa kalau dia datang kepada Yesus, Yesus ampuni saudara. Kalau ada seseorang yang sudah pernah melakukan sesuatu yang salah di hadapan Allah, tapi kalau dia mau datang kepada Yesus minta pengampunan dan berjanji ingin bertobat, Yesus ampuni. Dia terima. Haleluya. Puji Tuhan. Yang mau bertobat, mau hidup sungguh-sungguh, ya, saudara, dia akan tutupi dosanya. Amin. Haleluya. Dosanya akan dihapus. Masih ingat seringkali itu diangkat cerita itu, bagaimana dikatakan ya, kalau iblis seringkali dia tidak melupakan semua salah kita, dia catat, dia ingatkan kita, dulu kamu pernah berbuat ini, dulu kamu melakukan ini, dulu kamu melakukan ini dan itu, ya.
Seringkali iblis terus ingin mengganggu kita, melemahkan kita bahwa kita ini pernah jatuh dalam dosa. Tetapi kasih Allah, kalau Allah sudah mengampuni dosa kita, Dia hapus itu semua dosa. Amin. Haleluya. Dia lupakan. Dan Dia mengasihi kita lagi. Dia tidak ingat apa yang kita pernah lakukan. Mungkin kemarin kita nggak setia beribadah kepada Allah. Kita nggak setia melayani Tuhan. Kita tidak setia melakukan kehendak Allah. Tapi kita mau bertobat dan minta ampun. Dia ampuni. Dia lupakan. Ya. Tapi manusia seringkali masih mengingat kesalahannya. Ya. Orang akan terus mengingat kesalahan-kesalahan yang kita buat. Nah saudara, ya, kasih seringkali saudara, kalau orang tidak memiliki kasih, maka dia akan memunculkan kesalahan-kesalahan yang tidak dilupakan. Tetapi kasih Allah dikatakan, Dia bisa menghilangkan baik itu perasaan kebencian, dendam, karena pernah dibuat dirugikan, tapi Dia bisa tutup itu karena memiliki kasih Kristus. Ya, itulah sebabnya kita perlu belajar, kita perlu minta kepada Dia untuk kita sehari-hari bisa berjalan dalam kasih yang seperti kasihnya Dia. Haleluya, tanpa syarat kasihnya Dia. Dan kasihnya itu berkorban, kasihnya itu menutupi salah, menutupi dosa. Coba kalau kita mau ingat dengan perjalanan hidup kita masing-masing, ya. Apa pernah kita tidak berbuat salah? Apa pernah kita tidak melakukan hal yang salah? Ya, mungkin tanpa sadar kita sebenarnya sudah bersalah, ya. Baik seharusnya kita berjanji sesuatu kepada Allah, tapi kita tidak penuhi, kita anggap udah anggap biasa. Kalau Allah mau hitung dosa kita, kesalahan kita, ya, mungkin itu papan gak cukup saudara untuk catat. Dari sejak kita dilahirkan sampai sekarang mungkin apa yang pernah kita buat yang membuat dia jadi kecewa dengan hidup kita. Kalau mau dicatat mungkin banyak. Tetapi Dia karena kasihnya, saat kita minta pengampunan, Dia gosok itu, Dia hapus itu dosa. Haleluya. Malah Dia berkata, mari datang kepada Aku. Kalau kamu letih lesu berbeban berat, Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Satu janji bahwa Dia tidak melemparkan kita, melupakan kita karena dosa yang pernah kita buat. Tapi Dia malah menawarkan, memberikan kelegaan. Coba kalau mau lihat manusia, kasih manusia. Dulu pernah berbuat ini, masih gak lupa itu, maaf di otak ini. Mungkin dia akan ceritakan persis dengan apa yang pernah dibuat oleh orang itu. Karena itu sudah nancap rasanya di perasaan ini. Sehingga saat mau melakukan sesuatu untuk orang itu, mungkin dia akan pikir-pikir, dulu dia pernah membuat saya begini, dulu kamu pernah begini, sekarang saya harus mengasihi dia. Ya. Sulit untuk menutup kesalahan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, selain itu perbedaan kasih ilahi dengan kasih manusia. Kalau kasih manusia itu bisa dicampur dengan dosa. Ya. Misalnya saudara ada kasih, tetapi masih tetap menyimpan kebencian kepada seseorang. Punya kasih, tapi masih hidupnya suka sombong. Hidupnya masih suka sombong, mungkin suka menipu, berbohong dan sebagainya. Punya kasih, dicampur dengan dosa kasihnya. Ini menunjukkan bahwa kasih manusia seperti itu, ya, bisa tercampur dengan dosa. Tetapi kasih ilahi, haleluya, tidak bisa tercampur dengan dosa. Ya, sekalipun orang yang dikasih itu mengkhianati, orang yang dikasih itu mungkin merugikan, orang yang dikasih itu tidak bertobat, tetapi dia tidak benci. Allah tidak benci. Dia masih menunggu. Seperti dikatakan, seperti Yesus sedang mengetuk pintu hati seseorang. Setiap saat dia ketuk, buka pintu, aku mau masuk ke dalam hidupmu. Dengan kata lain, dia ingin melupakan segala kesalahannya,
kalau kamu mau terima aku, mau menyerahkan hidupnya buat aku. Ya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, ya. Mengapa kasih ilahi tidak bisa tercampur dengan dosa seperti kasihnya manusia? Sebab kasih ilahi itu suci. Haleluya, puji Tuhan. Seperti Allah, dan Allah tidak berbuat dosa. Coba kita lihat dalam 2 Timotius 4. 2 Timotius 4 ayat yang pertama. 2 Timotius 4 ayat 1. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang menghakimi orang yang hidup dan yang mati, dikatakan bahwa Allah kita itu, ya, yang akan menghakimi manusia. Haleluya. Kalau manusia dengan manusia menghakimi, seringkali salah jadi benar, benar jadi salah. Ya, tapi kalau Allah yang menghakimi, gak akan pernah salah. Sebab Allah gak pernah berbuat dosa, gak ada dosa di dalamnya. Haleluya. Selain itu saudara, hal yang ke-8 mungkin perbedaan kasih ilahi dengan kasih manusia. Kasih manusia bisa berbalik, ya. Kalau mula-mula dia sudah cinta, mula-mula dia sudah mengasihi, tapi karena sebab orang itu berulang-ulang mengkhianati, berulang-ulang tidak jujur, ya, berulang-ulang membuat kita kecewa, tiba-tiba kasihnya hilang begitu saja. Kadang-kadang kita dikagetkan saudara berita-berita, masa sih dia begitu harmonis, dia begitu rumah tangga itu rasanya orang melihat dia harmonis sekali. Kok tiba-tiba sekarang cerai? Kok tiba-tiba sekarang melakukan sesuatu sehingga hubungan ini menjadi putus? Karena kasih manusia tadi itu bisa berbalik saudara. Saat mulai terulang-ulang dikecewakan, terulang-ulang merasa ini, lama-lama kasihnya hilang. Itu kasih manusia. Tapi saudara, ya, kita bersyukur, ya, kasih Allah itu, ya, kasihnya itu sekalipun dikupas sampai habis, sampai yang terdalam dalam kasih, ya, tidak berubah menjadi benci atau tidak berubah menjadi dendam. Orang berkata mungkin dia itu punya hati apa sih? Hati kebal ya. Udah diperlakukan begitu seperti dikupas dalam kasihnya. Dikulitin sampai terdalam. Tapi kok dia tidak punya dendam? Kok dia tetap mengasihi? Karena punya kasih Kristus. Kalau kasih manusia mungkin berbalik saudara. Dulu merasa diuntungkan, karena sekarang merasa dirugikan. Berbalik. Yang tadinya mengasihi, mencintai, dilupakan sekarang. Haleluya. Saudara, sebagai hal yang ke-9 yang terakhir, ya. Perbedaan antara manusia dengan kasih Allah dengan kasih manusia. Kalau kasih dari Allah, ya, atau kasih ilahi itu ada pahalanya, ya, ada pahalanya. Mengapa ada pahalanya? Ya, sebab orang yang mengasihi itu sudah melakukan kehendak Allah. Orang yang melakukan kasih ilahi itu kepada orang lain itu sudah melakukan kehendak Allah. Orang yang melakukan kehendak Allah akan dapat pahala. Jadi tidak akan sia-sia. Kalau kita punya kasih Kristus, kita salurkan kepada orang lain, tidak menjadi sia-sia. Itu mendatangkan pahala bagi kita. Karena itu melakukan kehendak Allah. Puji Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan. Dan untuk bisa mencintai dengan benar, bisa mengasihi dengan benar, kita perlu memiliki
kasih yang seperti kasih ilahi. Haleluya. Puji Tuhan, ya. Kalau kita yakin hidup kita, ya, penuh dengan kasih ilahi, maka juga akan nampak, saudara, dari hidup ini bagaimana kita menyalurkan kasih itu kepada orang lain. Sebagai ayat terakhir kita akan lihat dalam Roma pasal 8 ayat 17 sampai 18. Roma pasal 8 ayat 17 sampai 18. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Haleluya. Amin, saudara. Ya, tidak bisa dibandingkan kemuliaan yang akan nyata dalam hidup kita. Kiranya Tuhan boleh menolong saya dan saudara. Biarlah kita memiliki kasih yang seperti Kristus. Kasih Kristus itu walaupun dia tidak menguntungkan, dia masih mau mengasihi. Dia itu mungkin, ya, mengkhianati justru, mungkin merugikan, tapi dia tetap mengasihi karena cintanya seperti cinta Allah. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita menerima perjamuan suci pagi hari ini. Firman Allah berkata, siapa yang makan dan minum dengan benar, maka berkat Allah turun di atasnya. Tapi justru sebaliknya, kalau ada yang merasa sudah melakukan hal-hal yang salah di hadapan Allah, datang dulu kepada Allah, minta ampun dulu, baru dia boleh makan dan minum perjamuan suci, supaya Allah boleh mengampuni segala dosa kita. Puji Tuhan. Nyanyikan pujian itu. Lebih tinggi dari gunung, lebih dalam dari lautan.
Pagi ini firman Allah sederhana, tapi tolong Roh Kudus berbicara kepada kami semua. Kami rindu, kami ingin memiliki kasih yang seperti Engkau punya. Hangatkanlah hati kami dengan kasih-Mu. Tolong kami Tuhan. Mungkin saat ini kami hanya punya berapa persen kasih yang seperti Engkau. Tambahkan bagi kami. Berikan kami kesempatan untuk kami terus dapat melakukan, dapat menyalurkan kasih-Mu yang ada di hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kasih yang dapat melupakan kesalahan, yang dapat menutupi dosa. Itu adalah kasih Allah. Haleluya. Engkau tidak pernah dendam kepada manusia. Engkau tidak pernah, oh Tuhan, oh haleluya, merasa mungkin membuang manusia karena sudah pernah berbuat dosa. Tapi Engkau dengan setia tetap menunggu kami untuk datang minta pengampunan kepadamu. Minta untuk percaya kepada Tuhan. Engkau mau menerima kami kembali sebagai orang yang sudah dikuduskan. Berkati setiap umat-Mu dimanapun mereka berada, baik yang sedang beribadah saat ini di gereja, baik yang ada di rumah. Semua diberkati Allah. Apapun yang kami sudah dengar dengan firman Allah pagi hari ini, boleh mendatangkan berkat bagi yang percaya. Terima kasih Bapa yang baik. Bahkan kami akan diberkati dengan perjamuan suci pagi hari ini. Kuduskan setiap kami. Layakkan kami menerima berkat perjamuan suci. Karena kami tahu Tuhan, ini adalah satu pengalaman yang luar biasa. Tatkala kami mengakui bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib karena mau menebus dosa kami. Berkati para pengurus yang akan membagikan perjamuan suci. Kuduskan mereka, layakkan mereka untuk menjadi saluran berkat dan semua diberkati. Terima kasih Bapa, kami siap diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saudara akan dilayani. Tetap menyanyi lagu Pada Satu Bukit Jauh dari Jauh
makan dulu, jangan diminum dulu. Mari kita akan mendengar kebenaran firman Allah. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tubuhmu menyatu dengan tubuh kami, karena kami percaya tubuh Yesus yang terpecah-pecah karena dosa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ini adalah makanan yang benar. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus. Darahmu menyatu dengan darah kami. Sebab kami percaya Yesus mati di atas kayu salib, yang sudah mencurahkan darahnya tercucur karena dosa kami. Terima kasih Tuhan. Ini adalah minuman yang benar. Kami yakin Tuhan, Engkau ada, Engkau hidup. Engkau juga mengerti keadaan kami semua saat ini. Pagi hari ini siapapun kami yang ada, yang memiliki iman bahwa Yesus sudah mengampuni dosa kami. Tatkala kami minta pengampunan kepadamu, Engkau mau mengampuni dosa kami. Biarlah kasih itu juga kami salurkan. Kami mau coba untuk belajar mempraktekkan juga kasih yang seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau sudah berkati kami lewat perjamuan suci ini. Dan kami yakin setiap yang sudah melakukan dengan iman akan ada berkat Allah. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau juga berkati tangan-tangan yang akan memberi kembali untuk pekerjaan Allah. Kiranya Tuhan juga berkati tangan mereka. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Kita akan jalankan korban persembahan. Yang kedua, kita nyanyikan kembali pengharapanku hanya Yesus saja. Yesus melepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus dia harapanku. Yesus dia harapanku. Yesus dia harapanku. Saya kembalikan kepada Ibu Gembala. Terima kasih untuk korban-korban saudara. Tuhan pasti disenangkan. Puji Tuhan. Untuk pengumuman gereja, untuk sementara ini kegiatan di tengah minggu ditiadakan dulu
baik sekolah minggu ya, wadah-wadah saat ini untuk ditiadakan dulu, tetap dengan ibadah online dulu saja ya. Nanti lihat situasi selanjutnya. Lalu hari Minggu mendatang kita tetap akan beribadah lagi di gereja ya. Bagi orang tua atau anak-anak, memang ada beberapa orang tua yang menghubungi saya, nggak bisa tinggalin anaknya karena nggak ada yang jaga dan sebagainya, sehingga tidak bisa beribadah, tetapi bisa mengikuti ibadah online yang sebentar sesudah ini kita akan coba untuk mengupload ke YouTube untuk bisa diikuti oleh mereka yang ada di rumah. Puji Tuhan, saya rasa itu saja pengumuman yang ada. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita, kita berdiri bersama. Kami memuji kebesaran-Mu. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, Kami memuji kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di penghujung ibadah ini kami berterima kasih kepadamu. Terima kasih oleh kemurahan Allah, ibadah ini boleh berjalan sesuai kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh kami ingin bersyukur senantiasa kepadamu. Engkau sudah memberi kami kesempatan untuk datang beribadah. Baik yang sudah melayani, Engkau akan memberkati satu persatu. Kehadiran mereka tidak akan menjadi sia-sia. Engkau akan memberkati mereka semua. Baik juga yang sudah bertugas, WL, singer, pemain musik, baik juga petugas sound system, petugas LCD, kolektan, petugas perjamuan suci, semua diberkati Allah yang sudah melayani dengan hati, dengan sungguh-sungguh. Engkau tidak pernah tutup mata Tuhan, Engkau akan memberkati mereka semua. Terima kasih untuk berkat-Mu, sehingga kami boleh melayani Tuhan kembali pagi hari ini. Dengan tubuh yang sehat, kami bisa beribadah kepada Tuhan. Berkati baik juga yang sedang beribadah di tempat ini, baik yang beribadah di rumah, semua diberkati. Mereka yang sedang menghadapi sakit penyakit apapun, dalam nama Yesus Tuhan jamah, Tuhan berikan kesembuhan dengan mujizat yang datang dari Allah. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dalam nama Yesus,
Berkati yang sedang kesulitan keuangan, mungkin ada omset-omset yang belum terpenuhi. Oh Tuhan, usaha-usaha yang belum ada tender apapun, Tuhan, kesukaran kesulitan apapun Engkau tolong di dalam nama Yesus. Tolong mereka semua Tuhan, Engkau kiranya buka jalan bagi anak-anak balita, bayi-bayi yang sudah dilahirkan, baik juga anak-anak sekolah minggu bersama orang tua mereka masing-masing. Berkati mereka juga, jagai mereka dalam hadirat Allah, jauhkan dari gangguan penyakit apapun di dalam nama Yesus. Baik para kaum lansia juga, kami berdoa yang sedang beribadah di rumah saat ini, berkati mereka juga Tuhan, berikan dia juga damai sejahtera, sukacita, jauhkan dari penyakit apapun di dalam nama Yesus. Engkau tolong. Baik juga Tuhan, hamba berdoa bagi ibu-ibu yang sedang mengandung, kiranya ibu bersama janinnya sehat, dijaga dan dilindungi Allah, dipagari Allah, jauhkan dari penyakit apapun dalam nama Yesus. Bertumbuh sehat sehingga pada waktu melahirkan juga ditolong Tuhan. Yang sedang merindukan keturunan dari Allah, mungkin sudah bergumul bertahun-tahun, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau sanggup membuka rahim dari orang-orang yang percaya kepada Allah, dan Engkau akan memberikan keturunan-keturunan ilahi kepadanya. Terima kasih Bapa yang baik. Kalau ada yang sedang berulang tahun dalam minggu-minggu ini, Engkau tolong berkati mereka, berikan mereka kesehatan, panjang umur, dan disertai oleh Allah senantiasa. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa Tuhan, baik untuk pemerintah, baik dari Bapak Presiden sampai wakil dan seluruh aparat negara. Kami serahkan dalam tangan Allah. Kiranya Engkau menolong, memberikan mereka kebijaksanaan, takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh melakukan yang sesuai kehendak Allah. Baik juga Tuhan, keamanan, ketenangan, bahkan keadaan situasi dengan adanya wabah virus ini di Indonesia khususnya, baik di seluruh dunia ini. Tuhan tolong, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, sehingga Engkau melalukan di dalam nama Yesus. Kami tidak pernah berhenti untuk mohon kemurahan Tuhan. Lindungi seluruh anak-anak Tuhan dimanapun berada. Para jemaat-jemaat yang ada di tempat ini semua terlindungi. Bahkan seluruh bangsa Indonesia juga terlindungi. Tuhan tolong. Para dokter yang bertugas, suster, Tuhan tolong. Biar Engkau jauhkan dari penyakit apapun di dalam nama Yesus. Tangan-tangan yang sudah memberi untuk pekerjaan Allah pagi hari ini, persembahan mereka, baik juga yang sudah mengembalikan milik Allah perpuluhan, yang sudah berkorban untuk pekerjaan Tuhan, para donatur gereja, apapun yang mereka sudah buat untuk pastori, Tuhan berkati berlipat kali ganda. Engkau sanggup membuka tingkap langit untuk memberkati orang-orang yang percaya bagi Tuhan. Bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan berpisah satu sama lain. Jauhkan dari penyakit, jauhkan dari apapun gangguan-gangguan pekerjaan iblis, orang-orang yang mencelakakan. Dalam nama Yesus semua tiba di rumah dengan selamat, dan Engkau semua beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan. Baik yang akan mengikuti ibadah online sebentar, yang ada di rumah, berkati mereka juga. Roh Kudus bekerja bersama-sama firman-Mu. Terima kasih Bapa. Sekarang saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, pulanglah engkau, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus sebagai putra Allah yang tunggal, penyertaan dan bimbingannya Roh Kudus boleh menyertai kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat siang. Tuhan memberkati.